bab 2 di PTK Bapak Ibu dan beberapa hal terkait RPP yang sudah Bapak Ibu upload ya. Ya Bu. Supaya nanti kalau yang sudah bisa sampai 80 itu langsung saya nilai di RPP-nya. Kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan, nanti saya japri gitu ya. Yang sudah dijapri harus segera merevisi supaya nanti nilainya lebih maksimal begitu. Ya Bu. Insya Allah sudah di-upload Bu. Ya, alhamdulillah udah banyak. Cuman lagi saya periksa sebagian. Iya. Ya, oke. Kita mulai Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Guru Pamong, Pak Dedi tadi lagi ngawas dulu katanya. Sepertinya joinnya agak terlambat. Nah, ini Pak Dedi sudah join. Bapak Ibu, para peserta PPG yang saya banggakan, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim, meskipun ini Zoom di luar jadwal ya Bapak Ibu. Saya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang bersedia join. Ini sebetulnya Bapak Ibu silahkan nanti bisa tentatif ketika misalnya ada yang perlu didiskusikan apa via Zoom atau kemarin saya PC dengan salah seorang peserta supaya bisa langsung konfirmasi terkait RPP yang dibuat gitu ya. Mungkin baru sebagian, yang lain belum kegiliran ya. Tidak lupa Bapak Ibu, salawat serta salam marilah kita sama-sama limpah curahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang berkenan join hari ini. Yang ada waktu saja silahkan gitu ya. Jadi hari ini saya hanya ingin memastikan bahwa di setiap kegiatan di setiap minggunya itu progres untuk RPP termasuk PTK itu sudah kelihatan gitu ya, sehingga nanti di minggu ketiga itu Bapak Ibu betul-betul sudah siap untuk laporan PTK. Nah, teknisnya dicicil dari sekarang Bapak Ibu. Jadi minggu pertama misalnya Bapak Ibu sudah siap bab 1 dan bab 2 gitu ya, kan itu di proposal juga sudah ada ya. Tinggal Bapak Ibu mengembangkan bab 2 itu, mengembangkan teori-teori yang relevan gitu ya. Oke, nanti sekarang kita bahas. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu. Oh iya. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu jadi sekarang silahkan Bapak Ibu siapkan supaya nanti juga bisa langsung share screen terkait bab 1 dan bab 2. Nah, yang akan pertama kali saya bahas adalah terkait RPP Bapak Ibu ya. Terkait RPP, rata-rata RPP-nya sudah bagus Bapak Ibu. Tinggal kemarin saya sudah menyampaikan aspek yang harus dinilai, aspek yang kami nilai dari RPP Bapak Ibu ya. Kemarin di file Word itu sudah saya share, termasuk relevansi bagaimana indikator IPK dengan tujuan. Oke, saya mohon izin share screen Bapak Ibu sebentar ya. Saya buka dulu filenya. Saya mohon izin RPP-nya supaya nanti kelihatan.
Oke. Saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Terkait RPP ya. Oke. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Bu. Saya, Bu. Oke. Ini ya. Identitas sudah lengkap, Bapak Ibu. KI-nya sudah ada, KD-nya sudah ada, kemudian Bapak Ibu sudah menurunkan dari KD ke indikator, begitu ya. Ini sudah bagus kelihatan masing-masing IPK dari masing-masing KD. Nah, kemudian di sini ini yang perlu kita lihat bersama. Di sini ada berapa IPK Bapak Ibu yang nanti akan Bapak Ibu capai di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? 7. Oke, artinya IPK ini nanti akan Bapak Ibu gambarkan di dalam tujuan pembelajaran. Berarti ada berapa tujuan pembelajaran nanti di sini? 7. Ya, oke. Itu yang pertama, relevansi antara IPK dengan tujuan, ya. Kemudian yang kedua, kata kerja operasional, Bapak Ibu, mohon dicermati. Kata kerja operasional itu menunjukkan aspek yang kita ukur. Misalnya, menunjukkan pelafalan. Kalau menunjukkan pelafalan itu aspek apa yang diukur, Bapak Ibu? Bacaan atau hafalan? Maksud saya aspek itu kan ada aspek sikap, pengetahuan, keterampilan. Aspek mana yang diukur di sini? Kalau kata kerja operasionalnya bunyinya begitu. Keterampilan. Keterampilan. Kalau keterampilan itu ada di KD berapa? KD 4. KD 4. KD 4 itu di sini ya? Iya. Berarti harusnya ada di sini. Nah, di sini menunjukkan pelafalan. Jadi tidak double antara IPK yang ada di KD 3 dengan di KD 4. Kata kerja operasionalnya. Artinya di sini ada yang berbeda. Kalau di sini menunjukkan pelafalan, berarti bagaimana nanti dia melafalkan huruf demi huruf, makhrijul huruf, tajwid, begitu ya? Nah, itu sesuai dengan nilai sikap itu, Bu. betul. Jadi kalau di sini memahami Quran surat Al-Falaq, artinya dia bisa apa di sini? Pengetahuannya apa yang diukur? Menjelaskan, gitu. Menjelaskan Makna dari Quran surat Al-Falaq. Makna dari surat Al-Falaq. Bisa gitu ya? Atau menuliskan arti, ya, memahami menjelaskan arti dari surat Al-Falaq, misalnya arti dari Al-Falaq bisa gitu ya. Nah, ini kata kerja operasionalnya Bapak Ibu tolong diperhatikan begitu ya. Jadi kata kerja operasional untuk memahami, kalau diturunkan nanti bisa menjelaskan, memberikan contoh, menyebutkan gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu kata kerja operasional untuk pengetahuan, aspek pengetahuan dari KD 3 gitu ya. Membaca secara berulang-ulang, ini kata kerja operasional untuk apa yang diukur? Tadi membaca Keterampilan ya, keterampilan. Jadi keterampilan itu di sini nanti adanya ya. Menuliskan. Nah, menuliskan juga ini sudah betul. Tinggal ini berarti ada kata kerja operasional yang memang mengukur aspek pengetahuan gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, itu maksud saya. Jadi kata kerja operasionalnya harus relevan dengan aspek yang diukur. Kalau pengetahuan berarti mengukur aspek pengetahuan. Kalau KD 4 tentang keterampilan mengukur aspek keterampilan. Gitu ya Bapak Ibu ya? Iya. Oke. Nah, setelah kata kerja operasionalnya relevan Bapak Ibu, IPK sesuai dengan KD-nya. Nah, nanti Bapak Ibu turunkan ke sini ke tujuan pembelajaran. Artinya, kalau di sini ada aspek KD 1 itu tentang apa Bapak Ibu? Sikap spiritual.
metode demonstrasi, diskusi, dan tanya jawab. Nanti modelnya boleh di sini. Peserta didik dapat terbiasa atau menjadi terbiasa atau membiasakan gitu ya. Nah, ini harus muncul sikap spiritualnya di sini. Nah, ini kemudian yang kedua, sikap sosial. Peserta didik dapat menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman makna Quran Surat Al-Fil. Nah, nanti turunnya ke sini, tuh belum muncul di sini di tujuan pembelajarannya, ya. Ya, jadi ini harus relevan. Kemudian ini yang yang IPK dari KD3, KD4 juga tidak ada di sini. Ini menyebutkan arti Quran Surat Al-Fil, tapi di sininya tidak ada, gitu ya. Kemudian ini menyebutkan jumlah ayat Quran Surat Al-Fil, di sininya juga tidak ada. Kemudian menunjukkan pelafalan dengan benar. Ini ada menunjukkan pelafalan lah. Gitu, ya. Jadi Bapak Ibu, tolong kesesuaian antara IPK dengan tujuan itu mohon diperhatikan, ya, karena ada penilaiannya Bapak Ibu, gitu. Nah, kemudian materi pelajaran, oke, ini sudah bagus ya. Materi pelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, kegiatan inti. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf ini di kegiatan inti. Mohon diperhatikan. Kegiatan inti di sini Bapak Ibu kan menggunakan model. Model pembelajarannya problem based learning di sini ya. Nah, berarti di kegiatan inti itu harus kelihatan tahapan problem based learning-nya tuh. Jadi di sini misalnya tahapan PBL itu apa saja Bapak Ibu? Yang pertama orientasi masalah. Jadi di kegiatan inti stream pertama orientasi masalah. Apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dan peserta didik di sini? Gitu. Ya. Pada tahap orientasi masalah. Jadi ini setiap tahapnya harus muncul gitu, harus kelihatan. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Sampai pada tahap desain produk, evaluasi produk gitu ya, sampai evaluasi produk. Nah, ini harus ditulis di sini setiap tahapannya, di sini deskripsi kegiatan pembelajaran. Gitu. Nanti penutup sudah pada bagus ya, refleksi. Nah, tinggal ini Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu di sini menggambarkan IPK aspek spiritual, pengetahuan, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya, keempat aspek itu cara mengukurnya bagaimana? Berarti harus ada instrumen yang bisa mengukur IPK yang tadi atau tujuan pembelajaran yang tadi. Nah, di sini ini ada penilaian observasi sikap. Nah, tadi sikapnya tuh terbiasa membaca Al-Quran. Ya, nah berarti nanti di sininya jangan bekerja sama, jujur, tanggung jawab, disiplin. Ya, karena tadi misalnya terbiasa tidak baca Al-Qur'annya. Nah, jadi instrumennya harus sesuai, harus relevan dengan IPK-nya. Gitu ya Bapak Ibu ya? Bisa dipahami tidak? Insya Allah, Bu. Ya, jadi di sini boleh rubrik penilaian sikap spiritual misalnya, ya, dispesifikan. Karena tadi di IPK-nya sikap spiritual itu terbiasa membaca Al-Quran, artinya di sini boleh penilaiannya peer assessment, boleh penilaiannya individu. Jadi menilai diri sendiri. Berapa kali misalnya dalam sehari membaca Al-Quran, gitu, ya. Nah, itu disesuaikan pertanyaannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua, sikap sosial. Tadi sikap sosial itu di sini yang diinginkannya adalah peserta didik dapat menunjukkan sikap kerjasama, peduli. Nah, berarti bagaimana nanti dia kerjasamanya? Oh, ini nih. Oh, ini tuh berarti sikap sosial ya.
Nah, biasa bekerja sama, jujur, tanggung jawab, disiplin. Nah, ini sikap ini sesuai dengan yang ada di IPK. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini penilaian diri. Selama diskusi saya ikut serta mengusulkan ide. Ini ada tidak di IPK? Presentasi atau diskusi? Di Tadi. IPK-nya tidak ada. Di IPK-nya tidak ada. Ini juga nggak usah ada gitu. Tong capek-capek Bapak Ibu riwuh segala dibikin. Nggak dibutuhkan, iya mah gitu ya. Kalau tidak diperlukan nggak usah buat. Nggak capek-capek gitu ya, capek gawe teka pakai. Ya Bapak Ibu, jadi yang dibuat itu justru yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan tidak dibuat, yang tidak dibutuhkan dibuat gitu, percuma ya. Nah gitu, jadi membuat instrumen itu sesuai dengan aspek yang diukur. Gitu ya. Soalnya ke IPK ya Bu. Betul, gitu. Jadi pokoknya kuncinya IPK. Terus turunkan oleh Bapak Ibu ke tujuan. Jadi tujuan dengan IPK harus relevan. Ya, nyambung. Ya, sip. Gitu ya Bapak Ibu. Yang berikutnya, aspek keterampilan. Nah, membaca lancar menunjukkan. Nah, ini kalau ini sudah relevan ya. Tadi karena ada menunjukkan keterampilan hafalan tadi ya. Nah, ini berarti lancar menunjukkan hafalan, lancar menunjukkan harusnya ini sedikit kekurangan, sedikit lancar. Atau boleh misalnya terampil melafalkan makhorijul huruf. Terampil atau tidak membaca makhorijul hurufnya. Baik, kurang, sedang, bisa seperti itu ya. Atau sangat baik, baik, cukup juga sudah seperti itu bisa. Atau misalnya penguasaan penerapan tajwidnya ketika membaca, apakah sangat baik, baik, cukup baik, gitu ya. Makhorijul hurufnya, kemudian hafalannya, nah gitu. Itu aja cukup segitu juga Bapak Ibu, nggak usah banyak-banyak. Nah, kemudian satu lagi apa yang kurang menurut Bapak Ibu di sini? Pengetahuan. Pengetahuan. Ini yang penting, ini juga penting karena tadi katanya di sini tuh tertulis terlampir. Saya tuh nyari-nyari terlampirnya tuh di mana gitu ya. Nah, ternyata belum dilampir. Ini nggak usah terlampir, simpan saja di situ filenya di bawah. Jadi Bapak Ibu berurutan nanti melampirkannya tuh ya. Bapak Ibu di bawah RPP itu nanti penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan begitu. Ya. Gitu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Silahkan Pak Saya. Pak Dani, yuk. Izin bertanya, Bu dosen, Ya, berkaitan dengan tujuan pembelajaran dan juga IPK. Jadi kan saya itu dari satu materi dibagi ke dalam 3 pertemuan ya Bu. Nah, apakah di tujuan IPK ataupun KD itu dari satu pertemuan itu dicantumkan semua atau hanya dari pertemuan itu saja? Sip. Ada lagi Pak Dani? Udah, mungkin Bu itu dulu. Oke. Nah, supaya terima kasih pertanyaannya Pak Dani. Ini pertanyaan yang sangat bagus Bapak Ibu karena memang ada yang tipenya ditulis semua IPK-nya, nanti pas tujuan hanya yang dipakai saja. Jadi kalau menurut saya Bapak Ibu satu RPP IPK-nya yang mau dipakai saja. Jadi misalnya Bapak Ibu sekarang mau menggunakan IPK-nya hanya 4. Berarti nanti tujuannya juga hanya 4. Hanya IPK dan tujuan pada RPP itu gitu. Nanti untuk RPP yang kedua Bapak Ibu turunkan lagi. Gitu ya, satu-satu saja. Gitu. Kalau berkaitan dengan KD-nya itu dicantumkannya semua nggak Bu? Yang KD 4 itu? Enggak juga? Kalau memang pada RPP itu misalnya ada KD 4-nya, ya misalnya KD 4-nya dari yang RPP 1 ini hanya 1, dari KD 3-nya IPK-nya 2, jadi 3 misalnya. Nah, berarti nanti sisanya di pertemuan berikutnya. Oh iya. Gitu. Disesuaikan dengan pertemuan saja ya Bu ya? Ah, betul ya, gitu. Terima kasih Bu dosen. Ya, sama-sama Pak Dani.
Oke, gitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon di Nah, termasuk ini Bapak pembelajaran. Isinya apa saja Bapak Ibu? Coba. Di sini tuh. LKPD, Bu. LKPD, terus Materi Media aja. pembelajaran, materi ajar, medianya bisa PPT ya. Betul. Instrumen, Bu. Sama instrumen. Ya, cukup 4 ini. Jadi yang nanti Bapak Ibu lampirkan di sini LKPD, ya LKPD yang sesuai dengan RPP-nya. Kemudian, jadi misalnya kalau Bapak Ibu tidak dicantumkan di sini, tadi ya penilaian pengetahuan, berarti harus ada di sini, gitu. Jadi di saya jadi bingung nanti menilainya, ya. Nah, jadi yang ada di sini tuh di perangkat pembelajaran yang pertama LKPD yang relevan dengan RPP Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu mau mencantumkan PPT-nya silahkan cantumkan di sini. Yang ketiga, penilaian, ya. Kemudian bahan ajar atau materi ajar, gitu, ya. Ini yang mesti ada di file perangkat pembelajaran. Itu ya Bapak Ibu ya. Bu, mohon maaf, izin bertanya lagi. Mangga Pak Denny. Untuk instrumen penilaian, itu yang tercantum di RPP juga ya Bu ya? Sama di LKPD mungkin. Betul, iya. Jadi itu ada tiga kali mungkin ya Bu ya dicantumkannya di RPP, LKPD sama instrumen ya. Iya. Jadi kalau di sini Bapak Ibu, di sini mah cukup misalnya aspek instrumen, aspek sikap, pengetahuan, keterampilan cukup di sini hanya itu saja cukup. Tapi kalau di perangkat pembelajaran, LKPD yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, PPT-nya, kemudian bahan ajarnya, termasuk instrumen, aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Di sini masuk semua. Begitu ya? Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Denny. Oke, ada lagi Bapak Ibu sebelum saya masuk ke PTK? Ya, saya Bu. Silakan Bu Cucun. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, terkait dengan instrumen penilaian pengetahuan, saya merasa kurang gitu. Tadi saya cuman karena saya kurang paham Bu, aslinya saya kurang paham IT segala macam, saya kurang paham. Ini instrumen untuk penilaian, saya cuman mengirimkan instrumen dan kisi-kisi soal untuk pengetahuan. Apakah segitu cukup atau masih kurang, harus ada instrumen yang lainnya gitu? Oke, sebentar. Ibu di itunya apa saja? Cuman kisi-kisi soal Bu, jadi apa ya? Ya kisi-kisi sama nilainya gitu, yang instrumen pengetahuannya. Oke. Maksud saya, Ibu mencantumkan IPK-nya tentang apa saja? IPK. Iya. Tentang membaca Al-Quran, terus menampilkan kerjasama, menjelaskan pengertian, sama melafalkan bacaan. Berarti ada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, itu ada. Nah, Ibu berarti, jadi yang pertama, misalnya Ibu buat penilaian instrumen penilaian sikap. Udah, itu mah Bu, yang saya tanyakan itu, ini untuk pengetahuannya, saya kurang paham gitu Bu. Ya, oke. Kisi-kisi soalnya saja, apakah cukup? Yang itu tuh, ya. Ya. Nah, misalnya Bapak Ibu untuk instrumen penilaian pengetahuan, idealnya itu dibuat kisi-kisi dulu. Kenapa harus dibuat kisi-kisi dulu? Supaya kami bisa melihat kesesuaian antara indikator soal dengan soal yang Bapak Ibu buat. Relevan nggak soal dengan indikatornya? Jangan-jangan IPK nanti kemana, indikator soal kemana, soalnya kemana, terus jenjang kognitifnya. Jenjang kognitifnya teh pengennya C4 analisis, tapi soal nah C2 deh. Nah, itu jadi makanya kenapa penting dibuat kisi-kisi soal itu. Ya.
tidak apa-apa sebetulnya Bapak Ibu, tidak diturunkan lagi ke bentuk soal seperti ini misalnya ya. Nah, nggak apa-apa tidak dibuat soal lagi seperti ini juga, cukup dengan kisi-kisi. Ini sudah mewakili soal-soal yang Bapak Ibu buat. Ya, jadi nanti boleh untuk RPP 2 Bapak Ibu, untuk RPP 2 boleh dilengkapi sekarang mah nggak apa-apa. Sekarang mah yang sudah diupload nggak apa-apa, sudah, kecuali yang memang nanti kalau kata saya harus direvisi, revisi saja. Kalau yang sudah ada nilainya nggak usah. Nah, ini jadi Bapak Ibu nanti di kisi-kisi soal pengetahuan itu, Bapak Ibu tuliskan dulu KD-nya. KD-nya itu tentang apa? KD-nya di luar di sini. Ya. Kemudian indikator soal, soalnya jenjang kognitif, kunci jawaban, dan bentuk soal. Gitu ya Bu Cucun? Bu Cucun nge-lab kayaknya ya. Oh ada. Ya gitu Bu Cucun ya. Ya masih di mute kayaknya. Nah itu kisi-kisi untuk aspek pengetahuan. Ya untuk sikap silahkan disesuaikan dan keterampilan juga sama. Saya lihat forum diskusi. Gitu ya Bu Cucun? Ya maaf Ibu, barusan nggak kesimak, saya kepental, minta maaf. Oh pantesan iya. Iya. Jadi Ibu boleh nanti hanya cukup dengan kisi-kisi soal pengetahuan juga nggak apa-apa. Jadi tidak dibuat lagi soalnya, tapi di sini kan sudah ada ya indikator soal, soalnya, jenjang kognitif dan kunci jawaban dan bentuk soal. Gitu ya. Tinggal nanti dicantumkan di sini. Nah, untuk membuat soalnya, indikatornya lihat ke tujuan pembelajaran atau ke IPK. Tinggal Ibu buat ke indikator soal. Apa bedanya Bapak Ibu antara tujuan pembelajaran dengan indikator soal? Atau IPK dengan indikator soal? Tidak paham Bu. Yuk, siapa? Bapak Ibu. Kenapa harus ada IPK? Kenapa harus ada indikator soal? Iya enggak? Ya harus ada kesesuaian, Bu. Kesesuaian antara KD yang digunakan. Antara soal dengan indikator atau? Ya, pertanyaan saya, apa bedanya indikator soal dengan IPK? Indikator pencapaian kompetensi. Kan contoh perkembangan. Kayaknya mah sama, Bu. Kalau indikator itu ukuran apa sejauh mana Ya, Bu kita? Ayu. Kalau indikator, jadi indikator apa yang mau diuntungkan dari anak. Nah, kalau pertanyaan, kalau kisi-kisi pertanyaan, jadi sejauh mana bisa menunjukkan indikator yang kita tuju gitu. Oke. Terima kasih Bu Ayu. Yang lain, Bapak Ibu mangga. Maaf Ibu, kalau indikator barangkali mungkin ini berorientasi kepada Indikator apa Bapak? Indikator soal atau indikator pencapaian kompetensi? Kalau tujuan pembelajaran barangkali mungkin ketercapaian kompetensi secara umum sekolah, barangkali itu dulu. Oke, terima kasih Pak Atep. Ya. Jadi, ya silakan Pak Cecep. Dalam IPK itu mungkin sesuai dengan KD dan ranah kognitifnya dari segi levelnya harus sesuai. Akan tetapi kalau di indikator soal itu, ketika ranah memahami pun bisa menjadi ranah kognitif C4 Bu, untuk di indikator soal itu Bu. Mungkin itu perbedaannya. Oke, terima kasih Pak Cecep. Oke, kita lihat di sini, bentar ya, IPK. Nah, ini ya IPK. Misalnya di sini menjelaskan dalil-dalil tentang prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam 3
39.4 di sini ya, 391.4. Setelah mengikuti pembelajaran dengan metode diskusi, peserta didik dapat menjelaskan dalil-dalil nas tentang prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam dengan benar. Ini namanya tujuan pembelajaran, ya. Jadi tujuan ini dicapai dari proses pembelajaran, Bapak Ibu. Tapi kalau menjelaskan dalil nasnya itu melalui metode diskusi. Tapi ketika Bapak Ibu masuk ke indikator soal di sini, tadi ya, nah ini, menjelaskan dalil-dalil nas tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam. Ini harusnya dilengkapi indikator soalnya. Siswa dapat menjelaskan dalil-dalil nas tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam berdasarkan Quran surat sekian, ayat sekian. Jadi dari soal conditionnya tuh gitu. Jadi kita mengkondisikan siswa bisa menjelaskan dalil ini dari Quran yang kita sajikan. Atau kalau misalnya yang ini soalnya menganalisis prinsip-prinsip praktek ekonomi Islam berdasarkan wacana yang disajikan. Kalau tadi di tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan prinsip praktek ekonomi Islam itu berdasarkan metode diskusi dalam proses pembelajaran. Tapi kalau di soal berdasarkan fenomena yang disajikan, gitu ya. Jadi di conditionnya Bapak Ibu yang berbeda, begitu ya. Bisa dipahami tidak? Insya Allah, Bu. Ya, jadi C-nya yang berbeda. Jadi kalau di tujuan pembelajaran atau di IPK mengkondisikannya itu dari proses kegiatan pembelajaran, tapi kalau di soal mengkondisikannya itu dari wacana atau istilahnya stimulus gitu, dari stimulus soal yang kita sajikan, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, untuk RPP ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke PTK? Saya, Bu. Ya, Pak Beni silahkan. Punten, Bu, kalau PTK RPP saya kebetulan tadi kalau saya nyimak, saya itu terpisah, Bu. Jadi instrumen dan materi ajar serta LKPD-nya di file yang upload dan yang kedua tuh, Bu. Iya. Oke, nanti saya lihat. Nah. Pokoknya kalau tidak di Japri, Bapak Ibu aman. Yang di Japri segera ya, begitu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bapak Ibu. Saya beri waktu sampai hari Ahad ya untuk meriksa. Ini baru buka space-nya tadi, soalnya baru selesai bimbingan. Bu Ayu, silakan. Itu saya Bu udah bikin lagi, mau direvisi juga yang adanya. Ya. Ibu terlalu banyak. Jadi tadi Bu Ayu suaranya luput ya. Saya kurang jelas. Tadi isu mau bercabang mancan mesen. Saya Nasi padang. adiknya sudah banyak. Terus kemarin kan saya salah upload, udah diupload ulang. Itu masih ada direvisi, ada yang perlu direvisi nggak, Bu? Atau sudah aman? Yang Bu Ayu belum saya cek lagi ya. Nanti pokoknya kalau perlu perbaikan pasti saya japri. Begitu ya. Bapak Ibu jangan berharap dijapri sama saya ya, supaya sekali. Pokoknya yang perlu, yang urgen banget itu harus perbaiki baru. Iya. Atau perlu klarifikasi begitu. Ya. Oke, Bapak Ibu sudah siapkan bab 1? Ya sudah. Ya, yang sudah siapa yang mau share screen? Yang mau share screen berarti beruntung karena mau dibahas. Yuk. Yang punya siapa dulu? Jangan takut salah. Saya di HP, Bu, itunya Zoom-nya. Oh iya. Yang lain Bapak Ibu? Bab 1, bab 2-nya siapa yang mau dibahas? Atau sudah? Di HP. Saya aja, Bu, yang saya ya, Bu. Boleh Pak Budi, silahkan. Di Ibu ada, saya udah kirim. Oh gitu, oke. Saya buka ya. Bapak buka sebentar. Japri ke saya, Pak.
Di LMS. Oh, di Space. Kenapa dikirim ke Space? Oh, kirain dikirim Japri di LMS. Kalau PTK jangan dulu Bapak. PTK itu dikirimnya nanti pas laporan di PPL 2 RPP 3. Oh, kirim. Coba kirim ke grup aja biar saya buka di grup. Bentar, Bu. Ya. Sudah, Bu? Di grup? Oh, sudah? Sudah. Ini ya. Ini Pak Budi ya? Ya. Ya, Bu. Oke. Judulnya apa? Judulnya penerapan model PBL pada di bawah, Bu, ada, Bu. Oh, ada di bawah. Di bawah langsung. Enggak, kopernya belum dibuat. Dibuat ya nanti. Oke. Judulnya penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam dan dipenuhi pada materi puasa wajib dan sunnah. Oke. Bapak, boleh judulnya saya rampingkan sedikit? Boleh, Bu. Penerapan model problem based learning, karena learning itu adalah pembelajaran. Jadi kalau ditranslate ke bahasa Inggris jadi global. Ya. Penerapan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi puasa wajib dan sunnah. Atau langsung aja gini Pak. Penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi puasa wajib dan sunnah. Itu lebih efektif kalimatnya karena materi puasa dan sunnah itu wajib dan sunnah itu sudah masuk ke materi pendidikan agama Islam. Ya enggak? Ya. Oke, jadi gimana judulnya Pak Budi? Penerapan PBL pada materi untuk puasa wajib ini dulu untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi puasa wajib dan sunnah. Gitu ya. Oke, ini mohon diperbaiki. Oke, Bapak Ibu, jadi di latar belakang isinya paragraf 1, 2, 3 itu isinya bagaimana kondisi pembelajaran yang ideal. Isinya gitu ya. Kemudian di paragraf berikutnya Bapak Ibu atau bagaimana kondisi real di lapangan sekarang pembelajaran itu gitu. Ya, jadi setelah melihat kondisi ideal kemudian baru nanti masuk kepada pembelajaran yang kondisi real di lapangan. Jadi setelah Bapak Ibu di sini menceritakan pendidikan dan pembelajaran yang ideal itu seperti apa, kemudian akan tetapi misalnya berdasarkan hasil observasi atau hasil Bapak Ibu pengalaman mengajar di kelas, kondisinya seperti ini gitu ya. Nah, banyak orang
melakukan penelitian misalnya terkait hasil belajar tentang materi ini tuh dengan menggunakan model apa, atau dengan menggunakan media apa, atau metode apa, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu coba mencoba menawarkan, misalnya saya mau mencoba dengan model ini. Nah, bagaimana nanti terhadap peningkatan hasil belajar siswa gitu ya. Nah, itu tawaran. Nah, baru masuk ke rumusan masalah. Rumusan ini dikemukakan dalam bentuk kalimat tanya, Bapak Ibu. Jadi biasanya apakah, bagaimana gitu ya. Nah, misalnya di sini apakah penggunaan model? Oke. Rumusan masalah ini, pertanyaan yang disajikannya menyangkut variabel yang ada di dalam penelitian Bapak Ibu. Jadi misalnya rumusan masalah itu minimal 2 Bapak Ibu ya. Untuk PTK itu ada yang 3. Jadi yang pertama misalnya, kan variabel yang dalam penelitian Pak Budi ini apa saja? Ada apa saja variabelnya? Pak Budi punten di unmute tadi sama saya. PBL Bu, sama penerapan PBL, terus meningkatkan hasil belajar, ya. Satu lagi sama materi puasa. Nah, materi puasa wajib dan sunnah. Jadi ada 3 variabel ya. Oke. Ya. Berarti yang pertama yang pertama Pak Budi, berarti rumusan masalahnya itu tentang bagaimana hasil belajar peserta didik atau hasil belajar siswa sebelum diterapkan model pembelajaran problem based learning pada materi puasa wajib dan sunnah. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana penerapan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik atau siswa pada materi puasa wajib dan sunnah. Yang ketiga, yang kedua bagaimana penerapan, yang ketiga, bagaimana penerapan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi puasa wajib dan sunnah. Yang ketiga, Bapak ingin melihat apa? Prestasi belajar. Hasil belajar ya kalau di sini. Ya. Berarti bagaimana hasil belajar siswa setelah diterapkan model problem based learning pada materi puasa wajib dan sunnah. Udah cukup rumusan masalahnya sih. Jadi ada 3. Yang ke satu mah bagaimana hasil belajar siswa sebelum diterapkan model problem based learning pada materi puasa wajib dan sunnah. Jadi sebelumnya itu seperti apa? Sebelum, kalau yang kedua setelah ya. Awalnya Kondisi awal betul Pak. Kalau yang kedua mah bagaimana penerapan model problem based learning untuk meningkatkan. Jadi kalau yang kedua mah bagaimana upaya Bapak Ibu gitu. Upaya Bapak Ibu untuk meningkatkan hasil belajar ini dengan apa? Dengan menerapkan model problem based learning. Jadi nanti Bapak menceritakan tahap demi tahap pembelajaran problem based learning pada materi puasa wajib dan sunnah. Gitu. Bisa dipahami Pak Budi? Iya, kok lemes. Kerja saum Bapak puasa sunnah. Begadang Bu. Oke. Ini ya, mohon diperbaiki rumusan masalahnya, judulnya. Sekarang kita masuk ke tujuan. Bapak Ibu yang lain siapkan judulnya, saya tanya satu-satu sampai tujuan. Karena core-nya PTK itu kalau masalah dan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah duduk, nanti instrumennya jelas. Dan bab 4 yang Bapak Ibu bahas akan tergambar. Tujuannya Bapak Ibu ya. Penelitian ini bertujuan untuk jadi gini. Berdasarkan rumusan masalah yang disajikan, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah 1.
Tadi apa? Rumusan masalah satunya Pak Budi? Untuk mengetahui penerapan PBL pada materi. Rumusan masalah satu yang tadi. Bagaimana kondisi Boleh Pak Dedi. Yuk. bagaimana kondisi pengetahuan Tujuan penelitiannya. Penerapan, Bu. Bagaimana? Bagaimana penerapan PBL itu yang pertama tuh. Yang pertama, rumusan masalahnya bagaimana hasil belajar siswa sebelum diterapkan model problem based learning pada materi PBL. puasa sunnah dan wajib dan wajib. Oke, berarti tujuannya apa? Tujuannya untuk menganalisis hasil belajar siswa sebelum diterapkan model problem based learning pada materi puasa wajib dan sunnah. Itu ya. Oke, yang kedua, siapa yang mau bantu? Tujuan penelitian yang kedua apa? bagaimana penerapan Terus untuk hasil pembelajaran bagaimana? Oke, tadi kan rumusan masalahnya bagaimana penerapan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi puasa wajib dan sunnah. Oke, jadi tujuan penelitiannya apa? Tadi Pak Budi sudah bagus tuh. Pak Dedi. Bagaimana penerapan? Tujuannya berarti untuk meningkatkan hasil. Oke, kalau penerapan itu harus dibagaimanakan supaya terjawab rumusan masalah tadi. Bagaimana penerapan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi puasa wajib dan sunnah. Supaya bisa menjawab rumusan masalah itu berarti harus dibagaimanakan tujuannya. Apakan Pak? Dideskripsikan. Untuk mendeskripsikan penerapan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi puasa wajib dan sunnah. Gitu ya. Mendeskripsikan penerapan model problem based learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi puasa wajib dan sunnah. Oke, yang ketiga Pak. Tujuan yang ketiga apa? Untuk menganalisis, pinter terus. Hasil belajar siswa. Iya. Setelah penerapan model PBL dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi puasa wajib dan sunnah. Wah, Pak Denny luar biasa. Ulangi lagi, tadi ada yang 2 kali disebut. Ulangi Pak Denny. Sudah 80%. Yuk. Untuk menganalisis. Ayo Pak Denny. Untuk menganalisis hasil belajar siswa setelah penerapan model PBL. Sedikit lagi. Pada materi puasa wajib dan sunnah. Sip. Gitu ya. Oke. Coba sekarang judul Pak Dani gimana? Nah, sekarang sampai tujuan dulu ya, Bapak Ibu siapkan judulnya. Belajar. Yuk. Belajar. Yang saya, Bu? Ya, judulnya. Ntar Bu, saya cari dulu, takut salah.
Harus ingat. Nanti kalau presentasi ditanya harus ingat. PTK. Bagaimana kondisi Yuk, sok siapa dulu boleh Bapak Ibu yang sudah siap? Mangga judulnya yang sudah siap. Saya Bu. Silahkan Bu Cucun ya. Ya, silakan Bu Cucun. Upaya meningkatkan pemahaman siswa tentang Al-Quran surat Al-Falaq. Judul 20 Bu, 20 kata. oh, nggak boleh lebih dari 14, maksimal 14 kata. Wih, gendut ya Bu. Upaya meningkatkan Pemahaman siswa. Oke, sebentar Bu. Upaya meningkatkan, di sini saya tulis ya, bentar, biar upaya meningkatkan Pemahaman siswa tentang Al-Quran pada materi. Saya langsung ganti aja biar enak dan kedengarannya ya. ya, surat Al-Falaq. Pada materi surat Al-Falaq Melalui PBL, model PBL menggunakan model problem based learning pada siswa kelas 4 ya. Terus negeri cinta asih. Oke. Ini nggak boleh lebih dari 14 ya. Oke. Ibu boleh saya langsung kasih masukan? Iya Bu, saya tunggu. Ya. Upaya meningkatkan, langsung saja di sini pemahamannya itu pemahaman tentang apa? Hasil belajar atau apa? Pengetahuan, keterampilan atau apa? Pengetahuan Bu. Pengetahuan langsung ke hasil belajar boleh? Bisa? Boleh Bu. Upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada materi surat Al-Falaq menggunakan upaya meningkatkan hasil belajar siswa upaya meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan model problem based learning pada materi surat Al-Falaq. Nanti SDN cinta asihnya jadi subjudul ya. Ya. Upaya meningkatkan hasil belajar siswa ya. Upaya meningkatkan pada materi bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan model problem based learning pada materi surat Al-Falaq. Nah, nanti dalam kurung di sini penelitian tindakan kelas pada siswa, nah gitu baru Bapak Ibu kalau mau ditambah lengkap. Nah, gitu ya, pakai anak judul. Ini namanya anak judul. Oke. Bu Cucun. Iya, Bu. Sekarang rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya. Oke. Ini sudah judulnya udah bagus. Upaya meningkatkan hasil. Ini boleh Bu Cucu di atas begini judulnya boleh. Upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada materi surat Al-Falaq menggunakan model problem based learning. Gitu juga bisa judulnya. Ya. Lebih enak kayaknya gini. Iya Bu.
Nah, gini. Upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada materi surat Al-Falaq menggunakan model problem based learning. Gitu ya. Oke, Bu, ayo rumusan masalahnya. 3,5 provinsi. Bisa sama ya Bu, seperti tadi bagaimana Bagaimana hasil belajar sebelum penerapan PBL. Oke, pintar. Itu ya. Apa? Sedikit lagi harus dilengkapi. Sebentar Bu. Sedikit lagi apa? Surat Al-Falaq. Pada materi. Gitu ya. Kedua Bu. Ayo. Bagaimana penerapan hasil Ibu konsisten dengan yang ditulis tadi. Bagaimana penerapan PBL setelah Bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada materi surat Al-Falaq menggunakan model problem based learning. Gitu ya Bu. Yang ketiga Bu, rumusan masalah yang ketiga. Yo, siapa yang mau bantu satu lagi? Ya, Pak Dani. Bagaimana hasil belajar siswa setelah diterapkan model problem based learning pada materi surat Al-Falaq? Pintar 100 Pak Dani. Kenapa Dani langsung jadi PTK lagi? Oke, ini ya, Bapak Ibu, ini rumusan masalah. Ya, ini rumusan masalah. Sekarang tujuannya Bapak Ibu, ayo, Bu Cucun, yo. Untuk menganalisis hasil belajar siswa. Pintar, teruskan. Sebelum PBL pada materi surat Al-Falaq. Sesuai dengan pemasaran atas penelitian itu bertujuan untuk peningkatan, ingin mengetahui pengaruh, dan dua-dua imannya tahun 2022 termasuk tapi tiru iman. Menganalisis hasil belajar ini apa yang kedua? Mendeskripsikan Bu. Iya. Yang ketiga Bu udah tadi ya. Menganalisis hasil belajar setelah diterapkan model problem based learning pada materi surat Al-Falaq. Oke, terima kasih Bu Cucun. Pak Dani, judul. Bu ya, terima kasih ilmunya Bu. Sama-sama. Yuk Pak Dani. Masih di mute Bapak. Yuk, mau nggak? Penerapan. Ulang. Suaranya tadi hilang. Penerapan model problem based learning dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. Berarti pertanyaan sebenarnya ya yang belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Penerapan model problem based learning terus
penerapan problem based learning untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pada mata pelajaran siswa pada materi hormat dan patuh kepada materinya panjang ya Bu? Iya, kepanjangan. Penerapan model problem based learning untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Oke. Kalau aktivitas diukurnya indikatornya apa, Pak? Anak aktif dalam berdiskusi. Oke, jadi ini variabelnya tidak dimunculkan aktivitasnya. Nanti saja di rumusan masalah kalau mau dimunculkan. Bagaimana nanti aktivitas siswa dalam pembelajaran? Itu supaya tidak panjang. Oke. Penerapan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Ya, rumusan masalah 1. Bagaimana hasil belajar siswa sebelum diterapkan model problem based learning pada materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Iya, sip. Yang kedua, bagaimana penerapan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Betul. Yang ketiga, bagaimana hasil belajar siswa setelah diterapkan model problem based learning pada materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke, 100. Gitu ya, tujuan. 1. Tujuannya berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian PTK ini adalah 1. Menganalisis hasil belajar siswa sebelum diterapkan model problem based learning pada materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, mendeskripsikan penerapan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang terakhir, menganalisis hasil belajar siswa setelah diterapkan model problem based learning pada materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke, 100. Oke. Bapak Ibu yang lain sudah bisa mengikuti ya cara menyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian? Iya, bisa Bu. Oke, sekarang masuk ke tadi punya Pak Budi itu mana ya? Masuk ke ini. Kerangka berpikir. Oh, kerangka. Ini nggak usah ada sistematika penulisan ya, di delete aja. Oke, bab 2, sebentar kerangka berpikir di mana? Pikir di sini. Nah, ini. Saya coba Di atas coba kerangka berpikir Bu.
Bapak berpikir itu di bab 2 ya? Oh, ini mah proposal. Yang nah, oke. Bapak Ibu, yang ada di bab 2 isinya adalah, nah ini misalnya judulnya ini. Nah, misalnya gini, penerapan model problem-based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi hormat dan patuh kepada orang tua. Pak Dani, ini variabelnya ada apa saja? Dani, halo? Maaf. Ya Bu, untuk variabelnya yang pertama ada model problem-based learning. Model problem-based learning. Berarti di sini macam-macam model pembelajaran yang dibahas. Nanti macam-macam model apa saja, termasuk di dalamnya ada problem-based learning. Begitu ya Bapak Ibu ya? Bisa dipahami? Oke, variabel kedua, Pak Dani apa? Hasil belajar siswa. Oke. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nanti di sini tuliskan oleh Bapak Ibu faktor intern apa, faktor ekstern apa yang mempengaruhi hasil belajar itu, ya, atau jenis-jenis gaya belajar siswa untuk meningkatkan hasil belajar itu bagaimana. Ini ditulis oleh Bapak Ibu, dikembangkan lagi. Variabel ketiga. Materi hormat dan patuh pada orang tua dan guru mungkin Bu? Ya, betul. Itu Bapak Ibu. Jadi yang ada di bab 2 ini. Yang ada di bab 2 cukup ini. Tinggal nanti Bapak Ibu kembangkan. Ini nanti ada sub-subnya lagi. Macam-macam model itu ada apa saja, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu apa, materi hormat patuh kepada orang tua dan guru itu apa saja. Itu ya. Bu Cucun, atau boleh Pak, ayo siapa yang mau judulnya di sini, mau dikemukakan yang belum? Saya Bu, ya. Silahkan Bu, siapa? Bu Ayu. Bu Ayu, ya Bu Ayu. Judulnya penerapan kegiatan Live Rubin Art untuk meningkatkan kemampuan kegiatan apa Bu Ayu? Live Rubin Art gitu ya, untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak kelompok B ditekan Ibu Fahmi. Ada? Ya, udah Bu. Penerapan kegiatan lab rubbing up untuk meningkatkan motorik halus anak kelompok B. Oh, kelompok B. Yuk di bab 2-nya apa yang nanti akan Bu Ayu bahas? Nanti setelah Bu Ayu, Bu Dede. Yang dibahas tentang motorik halusnya, tentang berurutan sesuai judul, tentang kegiatan live rubbing art-nya. Jadi kegiatan ya kegiatan boleh ini dulu dari mulai definisi ya,
Bapak Ibu, jadi kalau ada model-model kelebihan, misalnya ini spesifik nanti di PBL, kelebihan PBL apa, kekurangan PBL apa. Jadi ini juga sama, ciri-ciri atau tahapan pembelajaran kegiatan lab rubbing up itu apa saja, kelebihannya apa, kekurangannya apa, ya. Oke, yang kedua Bu Ayu apa yang dibahas? Motorik halus, Bu. Oke, motorik halusnya. Itu ya, ini ada 2 variabel. 2 kayaknya ya. Ya, 2. Ya. Gitu ya, ini nanti dikembangkan Bu Ayu. Iya, siap. Ya, terima kasih. Bu Dede silahkan. Ya, terima kasih Bu dosen. Yuk, mangga. Asmaul Husna, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim melalui metode pemberian tugas, belajar, dan resitasi. Melalui metode apa? Metode pemberian tugas, belajar, dan resitasi. Ya. Oke, peningkatan pembelajaran PAI materi Asmaul Husna. Oke. Peningkatan pembelajaran PAI itu maksudnya apa? Bu Dede. Ya. Hasil belajarkah? Atau keterampilan? Atau sikap? Atau apa? Hasil belajar. Ya, boleh langsung aja peningkatan hasil belajar materi Asmaul Husna, PAI-nya dihilangkan ya. Oh, siap-siap. Oh. Tidak usah, bisa dulu. Materi Asmaul Husna melalui metode pemberian tugas belajar dan resitasi. Prestasi. Tugas belajar dan prestasi atau resitasi? Resitasi. Resitasi. Oke. Jadi peningkatan hasil belajar materi Asmaul Husna, peningkatan hasil belajar siswa harusnya ya. Ya. Soalnya harus objeknya harus nampak. Peningkatan hasil belajar siswa materi. Pada materi siswa. Pada materi Asmaul Husna melalui metode pemberian tugas belajar dan resitasi. Oke, Bu Ayu, yang dibahas rumusan masalahnya apa, Bu Ayu? Bu Dede. Bu Dede atau Bu Ayu? Bu Dede maaf. Rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusannya sebagai berikut. Bagaimanakah peningkatan prestasi belajar siswa dengan diterapkannya metode pemberian tugas belajar dan resitasi. Yang kedua, jadi boleh itu dulu, nanti saya urutkan. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh metode pemberian tugas belajar dan resitasi terhadap motivasi belajar siswa? Kenapa jadi ada motivasinya? Terus ada pengaruh. Ini Ibu PTK atau kuasi eksperimen? Metodenya? Metode penelitiannya PTK atau kuasi eksperimen? Ya, sebentar, Bu. Bapak Ibu, ini tadi kemarin pengarahannya apa metodenya? Metode penelitiannya? PTK, Bu. PBL. PTK. Kalau PBL itu metode apa? Ayo bedakan. Nah, bedana PTK jeung PBL. PBL. Kalau PTK untuk penelitiannya, Bu. Kalau PBL itu model pembelajarannya. Betul. Kalau PTK metode penelitiannya, jadi cara yang Bapak Ibu lakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Tapi kalau PBL atau misalnya metodenya saintifik, cara Bapak Ibu dalam mengajar. Beda ya. Cara penelitian itu besar, kalau metode mengajar mah itu yang di kelas. Gitu. Jadi nanti di bab 3 nanti minggu depan kita bahas. PTK itu ada apa saja. Gitu ya. Bu Dede
saya masukkannya untuk rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil belajar siswa, sama dengan yang ini ya, Ibu? Ya. Bagaimana hasil belajar siswa? Iya. Peningkatan prestasi siswa. Bagaimana hasil belajar siswa sebelum diterapkan? Ini metode ini. Terus ini. Belum diterapkan. Bagaimana hasil belajar siswa sebelum diterapkan metode pemberian tugas belajar dan resitasi pada materi Asmaul Husna? Boleh deh yang kedua, Bu. Yo. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh metode pemberian tugas belajar dan resitasi terhadap motivasi belajar siswa? Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau ada istilah pengaruh, ya, misalnya, saya mau melihat nih, pengaruh obat yang saya konsumsi, ya, artinya harus ada pembanding tidak, Bu? Supaya Ibu bisa melihat misalnya, oh, ini ada pengaruh nggak ya, metode resitasi dan pemberian tugas ini? Harus ada pembanding. Harus ada pembanding tidak? Harus, Bu. Harus. Jadi harus ada dua kelas yang Ibu gunakan. Yang pertama, kelas A sebagai kelas kelas kontrol, ya. Jadi kelas kontrol itu kelas yang memang tidak diberi perlakuan. Yang kedua, kelas yang memang diberi perlakuan, yaitu kelas yang diberikan pemberian tugas belajar dan resitasi. Kalau di PTK yang dilakukan Bapak Ibu gimana? Ada kelas kontrol, kelas variabel nggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Artinya kita tidak menggunakan metode yang lain selain PTK. Jadi tidak menggunakan kuasi eksperimen. Jadi cirinya bahwa kita hanya ngajar satu kelas, ada seadanya kelas itu saja, gitu. Nanti hasil belajarnya mau naik atau tidak tinggal dilihat, direfleksi, ya. Nah, jadi yang keduanya, jangan menggunakan pengaruh, Bu. Jadi, penggunaan istilah pengaruh itu luar biasa. Efeknya terhadap metode yang Bapak Ibu gunakan. Salah redaksinya. Nah, ya, jadi salah sakata juga berpengaruh luar biasa itu kepada metode. Ya, jadi nanti metodenya bisa kuasi eksperimen, harus ada kelas kontrol. Gitu ya. Jadi yang kedua itu bagaimana, Bu? Bagaimana metode pemberian tugas belajar dan resitasi terhadap pinter. Siapa yang penerapan? Ya, penerapan apa, Bu deh? Metode pemberian tugas belajar dan resitasi terhadap motivasi belajar siswa. Oke, ada motivasinya di atas? Nggak ada. Tidak ada. Ya, pokoknya mah tong ditambah-tambah, lihat judulnya, ya. Harus konsisten dengan apa yang Ibu tulis di atas. Oke, Ibu yang ketiga, Bu, satu lagi. Cuma dua, Bu. Yang tilu. Apa can aya? No. Yang terakhirnya, Ibu harus melihat justru. Mendingan yang pertama nggak ada. Kalau Ibu mau dua, ini hilangkan. Oh iya. Ya, kalau mau dua, ini hilangkan nggak apa-apa. Kambing, Bu. Kenapa? Ditambih, jadi. Yang ditambih, cara bapak-bapak mah. Jadi kalau ini, Ibu nggak ada, rumusan masalah 1 tidak dicantumkan, nggak masalah. Yang paling urgen itu ini, 2 dan 3. Ibu harus melihat justru nanti bagaimana peningkatan hasilnya setelah diterapkan metode ini teh kumaha. Inti penelitian gitu ya? Akan dibuat 3. Ya. Intinya itu. Ya. Gitu. Jadi kalau yang nomor 1 nggak ada, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Bapak Ibu kalau mau 2 rumusan masalahnya, misalnya ini, ya setelah ini saja sudah cukup 2 rumusan masalah.
bagaimana penerapan metode. Jadi kalau Bu Dede mau 2, ini saja sudah cukup. Boleh. Dan kalimat setelah tak berpengaruh aja Bu. Kenapa? Setelah diterapkan? Iya. Mana? Enggak betul. Ya, ini betul. Setelahnya itu berpengaruh sekali Bapak Ibu, karena kita ingin melihat setelahnya jadi gimana gitu. Setelah kita melakukan PTK itu Sudah penelitian. ini core-nya PTK itu di sini, di 2 ini. Tidak terlalu berpengaruh ya. Iya. Jangan pakai pengaruh. Ya. Kalau yang paham tentang metode penelitian, kata pengaruh itu luar biasa. Besar pengaruhnya terhadap metode yang Bapak Ibu gunakan. Nanti kalau di ujian, nah itu. Jadi nanti boleh Bapak Ibu baca-baca lagi di Suharsi Marikunto ya, tentang jenis-jenis metode penelitian. Itu bisa nanti dicek ciri-cirinya metode penelitian PTK, kuasi eksperimen gitu ya, penelitian kelas dan lain sebagainya, itu bisa dilihat. Nah, Bu Dede kalau mau 2 ini aja. Ya siap Bu Dosen, terima kasih. Kalau mau 2. Ya. Satu lagi pertanyaan saya, tujuannya Bu Dede gimana? Tujuannya yaitu ingin mengetahui Antara untuk dan ingin. Bu Dede liosnya. Ayo Bu Dede, semangat. Ayo Bu. Yuk silahkan bantu Pak, mangga. Pak Budi, silahkan Pak Budi. belajar siswa, hasil belajar siswa. Yuk. Mangga Pak Budi. Tidak boleh. Pak Budi mana tadi ya? Langsung jemput Pak Budi. Ternyata Pak Budinya teh banyak, Pak Dedi juga banyak. Pak Budi teh ada 3. Saya Bu. Mana? Tuh. Pak siapa? Pak Budi Hadian. Ya, silakan Pak. Acang Bu, jadi Robi deui Bu. Oh, di Robi deui. Iya we anu Bu Dede we Pak. Yang penting ini, yang penting Bapak Ibu paham satu judul sampai membuat rumusan masalah, tujuan, kemudian kerangka berpikir. Nanti ketika Bapak Ibu punya judul baru, itu sudah kebayang. Yang penting paham dulu caranya. Sok siapa? Bu Dede mangga. Untuk menganalisis pembelajaran. Oke. Rumusan masalah 1 ya. Ya. Coba lihat rumusan masalah 1, tujuannya jadi apa? Menganalisis hasil belajar. Wah, naon eta Ibu? Coba lihat bunyi rumusan masalahnya ini beda dengan yang lain. Beda urutan maksudnya. Untuk mendeskripsikan penerapan metode pemberian tugas belajar dan resitasi pada materi Asmaul Husna. Pak Deni, Pak Dani, ntar. Yang kedua. Yang keduanya untuk menganalisis hasil belajar siswa setelah diterapkan metode pemberian tugas belajar dan resitasi pada materi Asmaul Husna. Oke, sip. Gitu ya, Bu Dede ya? Ya. Terima kasih Pak Dani. Sekarang Bapak Ibu masuk ke kerangka berpikir. Bu Dede, sekarang satu lagi pertanyaan saya. Di bab 2-nya, apa saja variabel yang harus Ibu bahas nanti? Definisi tentang pintar. Pembelajaran, terus motivasi belajar. Di mana motivasi belajar? Pengajaran, metode pemberian tugas belajar dan resitasi. Kemudian fase resitasi, keuntungan metode resitasi, kelebihan dan kekurangan. Dan kelemahan metode resitasi ya tadi ya. Betul. Terus langkah-langkah yang harus dirumuskan terlebih dahulu dalam pelaksanaan resitasi. Boleh. Satu lagi apa Bu? Langkah-langkah apa? Satu lagi ini. Yang mana? Apa ini? Oh ya ini. Materi. Materi Asmaul Husna-nya. Ya. Materi. Itu variabel ketiganya.
Ya, gitu ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu dosen. Ya, sama-sama Bu Dede. Oke. Bapak, Ibu, sekarang gitu. Oke, yang Pak Budi tadi ya, saya lihat kerangka berpikirnya. Mana ya? Kerangka berpikirnya di mana Pak Budi? Di atas mungkin Bu, di bab 2. Ya, ini tuh bab 2. Nggak ada kerangka berpikirnya, Bu? Nggak ada. Iya, nggak ada. Kan contohnya kemarin nggak disuruh dalam proposal, nggak ada disuruh kerangka berpikir. Oh, mestinya wajib. Kemarin Kerangka berpikir itu harus ada. Kenapa harus ada? Karena menggambarkan keterhubungan variabel penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan. Ya, jadi wajib kalau kerangka berpikir di proposal itu. Oke, sebentar. Bu, kalau dengan kajian teori itu beda ya Bu ya? Beda pada nih. Dengan kajian teori itu bab 2. Kerangka berpikir itu di bab 1, Bu. Bab 1. Kerangka berpikir, kerangka pemikiran. Di kelasnya itu nggak diajarin, Bu. Kerangka berpikirnya langsung aja. Bentar, saya cari. Ini juga nggak ada ya. Poin-poinnya nggak ada. Ya. Mana ya? Saya nge-save yang lengkap hasil belajar. Buka lagi filenya petumpuk-tumpuk. Ini kerangka pemikiran. Nah ini ya Bapak Ibu. Kerangka berpikir ini menggambarkan hubungan variabel yang ada dalam penelitian Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memahami apa yang mau dilakukan dan dalam penelitian Bapak Ibu, pasti kerangka berpikirnya itu kegambar gitu, kelihatan. Misalnya, di sini penggunaan metode everyone is teacher here dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi iman kepada hari akhir. Ya. Jadi di sini ada variabel apa saja Bapak Ibu? Variabelnya ada apa saja coba? Metode everyone is teacher. Ya, metode everyone is teacher here. Kemudian meningkatkan hasil belajar. Hasil belajar. Materi iman kepada hari akhir. Jadi di sini ada 3 variabel ya. Metode, kemudian hasil belajar, materi iman kepada hari akhir. Nah, ini yang perlu diperbaiki ya. Oke, jadi Bapak Ibu nanti di metode itu atau model ya, Bapak Ibu pakainya model supaya jelas sintaknya. Jadi nanti di model penelitian Bapak Ibu tuh di sini ada tahapannya. Tahapannya apa? Nah, di setiap tahapan itu nanti hasil belajar yang ingin dicapainya apa? Misalnya di sini di orientasi masalah, merumuskan masalah berdasarkan hasil refleksi, pengorganisasian pembelajaran, menentukan hipotesis dan tujuan penelitian, menentukan prinsip alat, bahan, dan prosedur, menyajikan data pengamatan, menganalisis peningkatan hasil belajar, misalnya di sini ya. Nah, Bapak Ibu, ini harusnya sebentar ya. Ini kerangka berpikirnya kurang pas. Jadi di sini tuh ya indikator hasil belajar yang ingin dicapai. Di sini nanti adalah materi hari akhirnya. Atau boleh di sini Bapak Ibu di sini metode, di sini materi hari akhir, di sini hasil belajar. Jadi keterhubungan 3 variabel itu harus nampak, begitu ya. Sebentar saya cari yang
Sudah kebayang belum Bapak Ibu? Ini sama malahan. Ini kerangka berpikir proposal. Oke, Bapak Ibu, ini saya mau menunjukkan kerangka berpikir. Ya, nah ini. Nah, ini mohon maaf, mungkin contohnya kurang, materinya kurang pas. Saya lupa filenya, asal udah di-save gitu filenya. Oke, jadi di sini Bapak Ibu ada aktivitas siswa ya, jadi penerapan video pembelajaran dengan menggunakan model project based learning ya untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ada 3 variabel ya. Ada kegiatan aktivitas siswa, kemudian model project based learning dan indikator pemecahan masalah. Jadi misalnya aktivitas siswa ini yang nanti dilakukan oleh siswa itu adalah nonton video, kemudian membuat resume, mengerjakan latihan soal, mengerjakan LK, membuat video percobaan, presentasi, dan tanya jawab. Nanti di tahap tahapan model project based learning ini, penentuan pertanyaan mendasar. Jadi penentuan pertanyaan mendasar itu nanti bisa oleh siswa. Ini mereka bisa mengungkapkan pertanyaan mendasar ini berdasarkan video yang mereka tonton, ya. Nah, kemudian menyusun perencanaan proyek. Nah, nanti mereka membuat resume dari video ini untuk melihat atau untuk melakukan proyek apa yang bisa dilakukan, gitu ya. Kemudian mereka menyusun jadwal, monitoring. Ini setiap kegiatannya nampak gitu. Nah, kemudian di sini indikator pemecahan masalahnya, kalau Bapak Ibu berarti rata-rata indikator hasil belajar, ya. Nah, nanti penentuan pertanyaan mendasar itu bagaimana dia kemampuan memahami masalah. Jadi berhubungan dengan indikator pemecahan masalah. Kemudian mencari strategi yang tepat, ini adalah di dalam menyusun proyeknya. Kemudian menyelesaikan masalah ini, mereka memonitoring bagaimana kemajuan proyeknya. Terus menarik kesimpulan, menilai hasil, dan seterusnya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu di kerangka berpikir ini harus menunjukkan hubungan tiap variabel dalam penelitian Bapak Ibu. Gitu. Ya. Bapak Ibu, halo? Ya, Bu. Begitu ya? Iya, betul. Mungkin bisa di-share nggak, Bu? Boleh, nanti saya cari yang pas, yang PAI ya, Bapak Ibu. Ini yang kimia. Saya sudah, Bu, ya Bapak Ibu. Penjabarannya di bab 1 itu setelah tujuan atau setelah apa tuh? Penempatannya mungkin, Bu, di sebelah mana? Bu. Sebelah mana? Setelah apa, tujuan. Terhenti mungkin. Terhenti, Bu, dosennya. Kepental ya, sinyal. Nuhun, di atas salah. Haji kunaon Haji? Pak Budi jika nu liar gitu. Karena si eta Pak Budi kunaon? Di akhir. Tiga kopi juga Kalau di proposal. kopi. Bu, setelah tujuan? Halo, Bu. Setelah manfaat atau setelah tujuan kerangka masalah, Bu?
Cacan Kita ayah. berpikir. Oh, tah cana. Join lagi ya. Udah ada. Terpental. Aduh, Tah punten. cana. Iya, terpental ternyata. Jadi kerangka berpikir itu setelah bab 2 selesai. Oh, bukan Nanti bab saya lihat di itunya ya Bapak Ibu. Bab 2. Kalau di proposal itu setelah penelitian terdahulu ada kerangka teoritis masuk di situ. Kalau di proposal. Ya. Oke, nanti saya lihat template-nya ya Bapak Ibu, kalau nggak salah udah dikasih. Belum. Oke. Sudah kebayangkah Bapak Ibu? Oh, kebayang Bu, kebayang sulitnya. Pokoknya Bapak Ibu sudah punya judul perbaiki rumusan masalah dan tujuan. Itu yang paling penting. Ya. Nanti oh ya, saya belum bertanya ke Pak siapa ya? Instrumennya, terkait instrumen. Aduh, jadi Bu, minta referensi Bu, referensi digital Bu. Supaya di teori bab 2-nya supaya kita ada ininya. Oke. Referensi yang ini. Alamatnya aja Bu. Oh ya, nanti saya kasih linknya. Bapak Ibu bisa baca di situ banyak. Sebentar, tadi apa ya? Oh ini. Pak Dani. Pak Dani, halo, ada? Iya, Bu. Pak Dani, kalau judulnya begini, rumusan masalah ini ya, rumusan masalahnya Bu Dedeh ya. Instrumen apa yang Bapak siapkan untuk menjawab rumusan masalah ke-1, Bu Dedeh, yang ini? Atau yang ini, yang banyak aja, yang 3 ya. Nah, ini. Untuk menjawab rumusan masalah ke-1 ini, Pak Dani menyiapkan apa instrumennya? Tahu instrumen? Insyaallah, Bu. Yo, silahkan. Apa saja yang Bapak Dani siapkan untuk menjawab rumusan masalah ke-1? Mungkin ini Bu, apa penilaian observasi mungkin? RPP dulu. Coba, nomor 1 tuh rumusan masalahnya apa? Rumusan masalah bagaimana hasil siswa sebelum diterapkan model ini Soal pretest, Bu. pretest. Iya. Pretest. Soal pretest. Soal pretest sama hasilnya. Kedah diguna oke sebelum nahungkul. Soal pretest. Jadi nanti Bapak Ibu siapkan soal pretest. Iya. Ya. Jadi kisi-kisi soal pretest dengan soal pretest. Oke. Pak Budi Saputra. Siap, instrumen apa yang harus Bapak siapkan untuk menjawab rumusan masalah kedua? Nomor 2, meningkatkan hasil belajar pada hasil belajar berarti tes Bu. Coba pahami dengan baik rumusan masalahnya. Bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar siswa? RPP. Iya, evaluasi Bu. RPP. Soal oh RPP. RPP, apalagi? Bagus. Bahan ajar, betul. PPT di situ ya. Ada lagi apa Pak? Media. Dalam kegiatan proses belajar Bapak Ibu butuh apa? Media, LKPD, ya. Tapi di sini yang dibutuhkan adalah instrumen untuk melihat bagaimana Bapak itu di sini melakukan upaya peningkatan hasil belajar dengan menggunakan model PBL. Jadi di situ ada lembar observasi aktivitas guru. Betul tidak bahwa gurunya itu menerapkan model ini? Tahap demi tahap, ya. Jadi lembar observasi aktivitas guru dan RPP serta LKPD yang nanti akan digunakan oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Lembar observasinya yang bisa digunakan? Lembar observasinya sesuai tahapan model. Oh, jadi misalnya guru membuka pembelajaran dengan apa? Tahap
sesuai sintak PBL aja. Sintaknya Lakukan PBL. tidak gitu Oh ya. iya. Jadi dinilai sama kita gitu. Ya tidak atau bukan angka? Sama observer. Observers. Jadi ada observer nanti. Oke, jadi apa saja instrumen untuk menjawab rumusan masalah kedua, Pak Budi? Pak Budi Saputra. Ya, 2. Media, PPT, terus sama observer tadi tuh. Lembar observasi aktivitas. Lembar observasi. Satu lagi. LKPD ya. LKPD. Oke. Pak Dadan. Ya, Bu. Untuk menjawab rumusan masalah 3, instrumen apa yang Bapak siapkan? Kemampuan. Di siklus mungkin, Bu, siklus 1 dan 2 nantinya. Oke, coba diamati rumusan masalahnya. Yang Bu Dede, ada dokumentasi, Bu. Didokumentasikan. Untuk menjawab rumusan masalah ini, Bapak butuh instrumen apa? Belajarnya Badan. Soal post-test. Soal post-test. Karena hasil belajar setelah diterapkan. Jadi setelah diterapkan model PBL ini, apa yang kita butuhkan supaya tahu hasil belajarnya gitu ya. Jadi setelah diterapkan model PBL ini, Bapak Ibu kan ingin tahu tuh bagaimana hasil belajar siswanya, berarti harus dilakukan apa? Penilaian post-test. Ya, penilaian berupa post-test. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu instrumen yang harus disiapkan? Siap, Bu, insya Allah. Oke. Itu ya. Bu Dede, kalau Bu Dede apa saja nanti instrumennya? Kan rumusan masalahnya begini. Ya, sebentar. Oke, sudah mau azan. Oke, nanti boleh share di grup saja Bu Dede instrumennya apa saja. Nah, Bapak Ibu, untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Besar harapan saya Bapak Ibu sudah bisa membuat rumusan masalah dengan baik dan tujuan penelitian dengan baik, rangka berpikir berikut instrumen yang harus Bapak Ibu siapkan. Sehingga nanti di bab 3 itu sudah punya gambaran nih, instrumen yang saya gunakan tuh ini, dan seterusnya. Begitu ya Bapak Ibu. Kalau nanti setelah Isa saya share hal-hal yang bisa Bapak Ibu baca gitu ya. Nanti linknya saya cari dulu filenya ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Tidak ada pertanyaan lagi karena sudah menjelang asar ya Bapak Ibu. Marilah kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu aktivitas Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dari kegiatan ini bisa memberikan sedikit pencerahan terkait bab 1 dan bab 2 serta RPP yang harus Bapak Ibu upload. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan. Bapak Ibu, boleh saya dokumentasikan? Yang mau on cam silahkan. Apa ini? Oh.
Allah.